Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Maha Makna Basmalah dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Allah berfirman di dalam surat nomor 26 surat Asy-Syura. Saya ulangi lagi, surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 192 196. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini ialah wahyu dari Tuhan sarwa sekalian alam. Roh yang dipercaya telah mewahyukan itu dalam hatimu agar engkau menjadi golongan orang yang memberi ingat dalam bahasa Arab yang terang. Sesungguhnya yang sama dengan itu terdapat di dalam kitab suci zaman dahulu. Nubuat, Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran ialah kitab suci umat Islam yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu adalah ayat tunggal Bismillahirrahmanirrahim, yang ini terdapat di dalam setiap awal surat kecuali surat nomor 9 atau surat At-Taubah. Yang kedua, ini terdiri dari 7 ayat yang bismillah juga terdapat di dalamnya, yaitu surat Al-Fatihah atau induk daripada kitab, Ummul Kitab, yang juga berarti pembukaan. Jadi kalau undang-undang dasar misalnya itu ada pembukaan. Jadi di dalam 7 ayat ini terkandung syaripati, intinya seluruh Quran suci. Yang ketiga, Quran itu sendiri atau tubuh Quran itu terdiri atas 113 surat, dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas, yang secara keseluruhan ditambah surat Al-Fatihah menjadi 114 surat, dan ditambah ayat tunggal bismillah itu ada di permulaan tiap-tiap surat itu 113, dan 1 bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam surat surat nomor 9 surat At-Taubah, itu terdapat di dalam surat itu sendiri. Jadi selengkapnya ada menjadi 114 ayat tunggal bismillahirrahmanirrahim itu. Menurut Quran suci surat 26 surat Asy-Syu'ara tadi itu, yang ayat 192 196, wahyu ilahi yang disampaikan oleh ruh yang dipercaya atau ruhul amin kepada manusia di dalam bahasa Arab yang terang. Kalimat sesungguhnya yang sama dengan itu terdapat di dalam kitab-kitab zaman dahulu. Maksudnya kedatangan Quran suci telah dinubuatkan di dalam kitab suci terdahulu. Misalnya yang sering disebutkan di dalam Quran suci ialah dalam Taurat atau perjanjian lama yang diwahyukan kepada Musa
Zabur yang diwahyukan kepada Daud dan Injil atau Perjanjian Baru yang diwahyukan kepada Isa Al-Masih atau juga bisa disebut Yesus Kristus. Dalam Taurat, Musa menubuatkan sebagai berikut. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara segala saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Terdapat di dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai dengan 19. Nubuat Daud di dalam Mazmurnya berbunyi sebagai berikut. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Terdapat di dalam Mazmur 118 surat 25 dan 26. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam Injilnya menubuatkan sebagai berikut. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terdapat di dalam Matius 23 ayatnya 39. Nubuat basmalah. Ayat-ayat tersebut menubuatkan kedatangan Quran suci yang di dalam Taurat Musa disebut firmanku, yakni firman Allah Ta'ala yang diucapkan oleh seorang nabi yang seperti Musa, yakni Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci itu menurut Daud dan Yesus diberkati ilahi. Selanjutnya Musa menubuatkan bahwa firman itu disampaikan demi atau dengan namaku. Bismillah yang juga diperkuat oleh Daud dan Yesus. Jadi basmalah itu satu-satunya ayat yang secara khusus dinubuatkan oleh kitab-kitab suci terdahulu. Nubuat itu menjadi genap dengan turunnya wahyu yang pertama yang berbunyi sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhan dikau yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan dikau ialah yang paling murah hati, yang mengajarkan menulis kepada manusia dengan pena, yang mengajarkan kepada manusia apa yang ia tidak tahu. Surat Al-Alaq surat 96 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian
Atas dasar ayat itu, siapa saja yang akan membaca atau menyampaikan ajaran Quran suci seharusnya terlebih dulu membaca basmalah yang selengkapnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.